Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada malam hari ini. Jangan salah pilih. Begitu judul cerita singkat yang menjadi awal refleksi kita dalam kesempatan ini. Ada seorang pemuda calon pendeta. Baru saja ia ditempatkan di sebuah gereja di daerah pedesaan. Suatu hari, calon pendeta itu bermaksud mengunjungi beberapa keluarga anggota jemaat yang tinggal di dusun lain. Untuk mencapai dusun itu, ia harus naik perahu menelusuri sungai. Nah, dalam perjalanan tersebut, sang calon pendeta berbincang-bincang dengan tukang perahu yang kebetulan juga adalah salah seorang anggota jemaat. "Pak, apa Bapak tahu tentang pengaruh matahari dan bulan terhadap laut dan sungai?" Demikian ia bertanya. Bapak itu menggelengkan kepala dan berkata, "Saya tidak tahu tentang semua hal itu. Yang saya tahu, Tuhan menciptakan semua itu dan mengatur perputarannya." Calon pendeta itu berkomentar, "Aduh Bapak, sepertinya Bapak telah menyia-nyiakan seperempat hidup Bapak karena Bapak tidak belajar pengetahuan yang mendasar itu." Selang beberapa waktu, calon pendeta itu bertanya lagi, "Apa yang Bapak tahu tentang asal-muasal kampung-kampung dan sungai-sungai di daerah ini?" Sambil tersenyum malu, sang bapak menjawab, "Saya juga tidak tahu asal-muasal kampung-kampung dan sungai-sungai di daerah ini. Yang saya tahu, saya mengenal semua orang yang tinggal di daerah sepanjang sungai ini." Wah, kalau begitu, sebetulnya Bapak telah menyia-nyiakan setengah hidup Bapak karena Bapak tidak mengetahui hal-hal penting tentang lingkungan hidup Bapak, ujar sang calon pendeta. Perahu terus melaju. Selang beberapa lama, calon pendeta itu bertanya lagi, "Ngomong-ngomong Pak, Bapak kan sudah cukup lama ya menjadi anggota gereja?" "Iya sih, boleh dikatakan sejak lahir saya sudah menjadi anggota gereja," saut tukang perahu itu. "Nah, berapa banyak ayat Alkitab yang Bapak hafal? Dan apakah Bapak ingat doa-doa yang diajarkan di gereja?" Bapak itu kembali menggeleng dan dengan tersenyum dia berkata, "Pendeta," dengan hormat dia menyapa calon pendeta itu dengan sebutan pendeta, "saya buta huruf dan juga tidak pandai menghafal." Calon pendeta itu terkejut. "Aduh, kasihan sekali Bapak ini. Bapak ternyata sudah menyia-nyiakan 3/4 hidup Bapak." Tidak lama kemudian hujan turun dengan deras, disertai tiupan angin yang kencang. Perahu mulai terombang-ambing. Calon pendeta itu bukan cuma basah kuyup, kedinginan, tapi dia juga ketakutan. Melihat itu, sang tukang perahu bertanya, "Apakah Bapak pendeta bisa berenang?" "Tidak bisa, saya tidak pernah belajar berenang," jawab si calon pendeta. "Apa? Tidak bisa berenang?
Kalau begitu, pendeta telah menyia-nyiakan seluruh hidup pendeta, kata sang tukang perahu. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang memang penting di dalam kehidupan ini. Tempat tinggal, makanan, pakaian, uang, ilmu pengetahuan, keluarga, sahabat, dan yang sebagainya. Namun, dari berbagai hal yang penting itu, kita sepatutnya bisa memilih mana yang paling kita butuhkan dan merawatnya sebaik-baiknya. Dan bukankah yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini adalah keselamatan? Di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 dan ayat 20 dicatat seruan Musa kepada umat Israel. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu, dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara, umat Israel gagal merawat kesetiaan mereka pada apa yang seharusnya mereka pilih itu. Oleh karena itu mereka kehilangan kepenuhan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Ketika kita telah memilih apa yang kita yakini sebagai hal yang paling kita butuhkan, maka semua pilihan kita yang lain sepatutnya mengacu pada pilihan utama tersebut. Dalam rangkaian Minggu Prapaskah ini, kita diajak untuk memeriksa lagi pilihan-pilihan kita. Kalau kebutuhan utama yang kita yakini adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus, keselamatan yang memberi kita hidup dalam kepenuhannya, maka bukankah semua pilihan kita yang lain adalah dalam rangka merawat keselamatan, kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan itu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allah kita, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami keliru memilih tentang apa yang seharusnya menjadi kebutuhan paling utama di dalam hidup ini. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami hikmat dan kekuatan, agar mau dengan tulus dan setia merawat keselamatan hidup yang sudah Tuhan anugerahkan itu. Mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kami, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Tuhan, tolonglah kami. Pada saat ini kami juga tetap berdoa bagi para anggota, simpatisan
beserta keluarga masing-masing serta pergumulan-pergumulan mereka. Mungkin ada yang masih bergumul dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuh yang mereka alami. Kami berdoa untuk upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan. Kami berdoa bagi penyerahan dan pengharapan mereka kepadamu. Mungkin ada yang sedang bergumul karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha yang mereka butuhkan. Barangkali ada yang sedang punya masalah karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga, atau yang sedang bingung karena ketidakpastian berbagai hal di masa depan. Bagi mereka, kami berdoa. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga almarhum Bapak Budi Sugiri Cahyana. Engkau yang berkenan memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggal, kemampuan untuk tetap memaknai peristiwa ini dalam terang iman. Kami berdoa bagi gerejamu yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat untuk ikut serta dalam misi Allah menyelamatkan dunia ini. Agar gereja boleh setia dengan tugas panggilan yang Engkau percayakan. Bagi jemaat GKI Gading Indah, dengan proses penyempurnaan program kerja tahun pelayanan 2023-2024, penyusunan formasi majelis jemaat untuk tahun pelayanan yang baru, dan juga untuk kegiatan-kegiatan dalam hidup persekutuan pelayanan kesaksian yang diselenggarakan, khususnya untuk rangkaian kegiatan dalam masa raya Paskah. Tuhan berkati panitia dengan tanggung jawab yang dipercayakan pada mereka. Kami juga terus menyerahkan bangsa dan negara kami dengan berbagai pergumulannya. Tuhan kiranya yang tetap memberi hikmat, kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami untuk tetap memilih hanya apa yang benar, apa yang adil, yang mendatangkan kedamaian, kesejahteraan bagi segenap bangsa. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang ada di dalam kesesakan karena rupa-rupa bencana yang menimpa mereka, peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia, di berbagai tempat ini. Tuhan, Engkau yang mampukan para pemimpin negara, baik yang terkait maupun negeri-negeri tetangga, lembaga-lembaga kemanusiaan, untuk mau bersatu padu menolong mereka yang ada dalam kesesakan ini. Kalau sebentar kami beristirahat, kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dengan sukacita, dengan pengharapan yang terbarui. Terima kasih Bapa. Kami memohon, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat istirahat Ibu Bapak, saudara-saudara. Tuhan tetap beserta kita.